Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Surabaya, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo pada kunjungan ke Jawa Timur beberapa waktu yang lalu telah meresmikan sebuah rumah sakit serta meresmikan flyover untuk penunjang konektivitas antar daerah. Presiden Jokowi berharap berbagai fasilitas yang dibangun saat ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk mengurangi jumlah pasien yang berobat ke luar negeri. Dengan hadirnya rumah sakit dengan fasilitas dan layanan berkualitas seperti Rumah Sakit Kemenkes ini, Presiden Jokowi berharap masyarakat Indonesia lebih memilih untuk berobat di dalam negeri. Presiden meyakini setiap tahunnya ada aliran devisa yang mencapai 180 triliun. Karena masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Kemenkes Surabaya ini dinilai vital karena diharapkan mampu mengatasi tingginya tingkat kematian akibat penyakit stroke, serangan jantung, dan kanker, khususnya di Jawa Timur. Penyebab kematian tertinggi di negara kita itu adalah karena penyakit stroke, kemudian serangan jantung dan kanker. Dan Jawa Timur ini menempati urutan yang ketiga setelah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hati-hati mengenai ini. Sehingga pembangunan Rumah Sakit Kemenkes di Surabaya ini sangat-sangat penting dalam rangka itu. Dan kita juga tidak ingin yang sakit-sakit dari kita perginya ke Singapura, perginya ke Malaysia. Kalau rumah sakitnya seperti yang sekarang kita lihat, tadi saya masuk, seperti masuk hotel bintang 5. Setelah meresmikan rumah sakit, Presiden Joko Widodo juga meresmikan flyover di Juanda serta 9 jembatan kalender Hamilton. Untuk hal ini, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas serta menekan biaya logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain flyover dan jembatan, Presiden juga meresmikan 11 ruas jalan sepanjang 66 km yang dibangun melalui Imperes Jalan Daerah. Resmian ini juga menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah guna mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Kita terus membangun dan memperbaiki infrastruktur di berbagai daerah agar konektivitas semakin baik, agar aktivitas dan mobilitas masyarakat juga semakin lancar sehingga biaya logistik menjadi semakin murah dan efisien. Dan akhirnya perekonomian di daerah semakin berkembang dan maju. Alhamdulillah pada pagi hari ini, yang pertama akan kita resmikan flyover Juanda yang dibangun sejak tahun 2022 menelan anggaran biaya 363 miliar rupiah. Kita ke berita selanjutnya. Menjelang pilkada, mantan Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyempatkan bersilaturahim ke sejumlah keluarga besar di Madiun, Jawa Timur. Selain minta doa restu dan dukungan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, Risma juga berziarah ke makam-makam leluhurnya di Sewulan, Madiun. Didampingi sejumlah keluarga besarnya asal Madiun, mantan Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan ziarah dan doa bersama di makam leluhurnya di Kompleks Makam Raden Mas Bagus Harun atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Basireha, tepatnya di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Minggu sore. Sebagaimana diketahui, Ki Ageng Basireha ini merupakan tokoh penyebar agama Islam pertama kali di wilayah Madiun sekaligus leluhur dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebelum melakukan ziarah di makam Sewulan ini, Risma telah menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah sanak dan keluarga besar di Nganjuk, Ponorogo, dan terakhir di Madiun.
Selain silaturahmi, Risma meminta dukungan dan doa restu kepada keluarga besarnya untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Risma mengaku seringnya melakukan ziarah makam leluhur dan bersilaturahmi ke keluarga besar hingga ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur tidak lain adalah untuk mencari support dan dukungan baik moral maupun spiritual terhadap dirinya agar kuat dalam menghadapi pilgub Jatim yang dianggapnya sangat berat. Berat menurut Risma adalah dalam arti tanggung jawab mensejahterakan seluruh warga Jawa Timur yang harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berat menurut Risma adalah dalam arti tanggung jawab mensejahterakan seluruh warga Jawa Timur yang harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan berat melawan pasangan calon gubernur lain seperti Khofifah Emil maupun Nurul Lukman. Tapi yang jelas itu berat. Itu berat, makanya saya di sini justru doakan leluhur saya ya supaya saya kuat. Karena ini bukan perkara menang atau kalah, ini perkara nasib orang, kesejahteraan orang. Itu enggak mudah, itu bunganya langsung sama Tuhan dan aku. Ya, karena seperti itu kira-kira. Kalau terkait dengan suara NU sendiri, nah saya enggak mikir itu ya Mas. Saya enggak ke sana. Tapi yang jelas saya senang ketemu saudara-saudara saya. Alhamdulillah. Saya ketemu saudara-saudara itu senang sekali. Usai melakukan ziarah makam dan doa bersama, Risma pun disambut para peziarah makam seulan yang saat itu telah menunggunya di depan pintu gerbang makam hanya untuk bersalaman dan berfoto bersama. Risma kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya. Kita Musdom melaporkan untuk Antara TV. Dalam rangka HUT ke-79 TNI Angkatan Laut, Koarmada 2 menggelar Naval Base Open Day 2024 yang terbuka untuk masyarakat umum, di mana pada acara tersebut terdapat rangkaian kegiatan makan makanan yang bergizi yang diikuti oleh ribuan siswa yang ada di kota Surabaya. Tampak sebanyak kurang lebih 2.500 siswa, mulai dari siswa sekolah dasar hingga siswa sekolah menengah pertama, hadir dalam rangka mengikuti rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Angkatan Laut yang digelar di Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya. Ribuan siswa tersebut mengikuti acara Naval Base Open Day 2024 yang digelar oleh Koarmada 2, terutama untuk kegiatan acara makan makanan bergizi yang digelar oleh Koarmada 2. Dengan mengusung tema Aku Cinta Laut, maka pelaksanaan makan makanan bergizi tersebut disiapkan lauk ikan laut yang bergizi, di mana lauk ikan laut tersebut selain diolah oleh para anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Surabaya dan Pasma II, Chef Bobon juga turut membantu mengolah lauk ikan tersebut supaya bisa menjadi lauk ikan laut yang lezat dan bergizi. Pelaksanaan acara makan makanan bergizi ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Naval Base Open Day 2024 yang dibuka langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Madya TNI Arianto Condrowibowo, yang mana di acara tersebut tidak hanya digelar acara makan makanan bergizi, tapi sebelumnya ada juga pembagian sembako bagi tukang sapu jalanan dan acara menarik lainnya. Ulang tahun saya ke-79 tahun 2024. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 September 2024 serentak seluruh jajaran TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari antara lain adalah yang pertama melaksanakan makan siang bergizi bersama seluruh jajaran Angkatan Laut termasuk di Surabaya ini. Khusus untuk yang di Surabaya, tapi kemudian juga laporan kepada Bapak Kasal untuk makan siang bergizi bersama ini kita siapkan untuk 2.500 siswa, dan kenyataannya sudah dilihat sendiri memang semuanya jumlahnya 2.500 yang dimasak oleh KRI Surabaya, di KRI Surabaya juga di Pasma 2 dan di rumah sakit yang tadi pagi ada kita saksikan Chef Bogor.
Sementara itu menurut Mutia, salah seorang siswa yang mengikuti kegiatan ini mengungkapkan bahwa dirinya bersama teman-temannya cukup senang mengikuti kegiatan seperti ini. Selain mendapat makanan yang sehat dan bergizi dari pihak Koarmada 2 Surabaya, juga bisa jalan-jalan melihat peralatan dan perlengkapan militer apa saja yang ada di Koarmada 2 Surabaya. Dia berharap semoga kegiatan yang bermanfaat seperti ini bisa dilakukan lagi tahun depan. Saya senang ikut kegiatan seperti ini karena mendapatkan makanan yang sehat dan tahu isi dalam armada seperti apa. Semoga tahun depan diadakan acara seperti ini. Terima kasih. Pada gelaran Naval Base Open Day kali ini juga digelar pameran alutsista TNI AL, Free Fall, atau demo terjun payung oleh penerjun dari prajurit Kopaska dan Marinir, serta basar dan panggung hiburan yang dibuka untuk masyarakat umum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, banyak rumah di Amerika Serikat yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Oleh karena itu, seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berbahan dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari batako tanah liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, ataupun banjir. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut Insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur.
Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Langman, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke memukau warga Amerika dan diaspora Indonesia dalam acara Wow Festival dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika. 100 tenda-tenda perwakilan UMKM, korporasi, dan instansi Indonesia juga diserbu pengunjung untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang Indonesia. Indonesia gitu ya di Amerika Serikat secara lebih besar, lebih komprehensif gitu ya. Jadi dimulai dari sana setahun yang lalu sebenarnya, dan kita mencari-cari tempat gitu, di mana tempat yang terbaik. Dan kita temukan ada satu tempat di depan Capitol Hill di Pennsylvania Avenue, and memang ini di jantung ibu kota Washington DC, di mana perhatian masyarakat rakyat Amerika Serikat itu akan tertuju gitu ya, sehingga masyarakat Amerika Serikat dan dunia juga lebih mengetahui mengenai Indonesia gitu. Dangdut, reog, tari saman, gamelan Jawa, tarian Papua, Eco Dance Company dan parade budaya Indonesia dengan kostum nasional menarik perhatian pengunjung warga Amerika dan diaspora Indonesia. Dan yang tak kalah menarik, deretan artis Indonesia, Andin, Auriel Mormons, serta artis global Indonesia yang namanya besar dan berkarir di Amerika, Stephanie Putri dan Warren Hu. Ini seru banget ya, maksudnya aku pikir ini kan kayak akan bernyanyi untuk orang-orang Indonesia aja, karena namanya Wow Festival Indonesia gitu kan. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang bukan orang Indo gitu ya, yang pada joget-joget barengan gitu. Selain dihibur budaya dan artis Indonesia, pengunjung juga menyerbu 100 tenda kuliner UMKM dan perwakilan perusahaan Indonesia. Baru saja meluncing suatu produk namanya Wonder by BNI. Tapi tentunya bukan cuma produk ini aja yang kita ingin perkenalkan ke masyarakat diaspora Indonesia maupun masyarakat yang ada di Amerika, tapi juga bagaimana kita juga membawa UMKM kita untuk bawa ke sini, untuk kita coba untuk matchingkan dengan para peminat UMKM Indonesia, termasuk juga diaspora. Dan kita mau mempromosikan segala sesuatu tentang grup, terutama dari hotel, dari konservasi alam, dari perkebunan, dari elektronik, dan kita mau menjalin hubungan lebih baik Indonesia dengan Amerika untuk kedepannya.
So I have sate marangi, Ooh. and I love that. Beef rendang. Is that your favorite dish? She makes it for me a lot. So. Oh, nice! You got a lucky one. You got good, alive, yeah. you know. And you got sate marangi, which you said is your favorite. Yeah, this is my favorite. Cuaca panas dan cerah tidak menghentikan puluhan ribu pengunjung memadati Festival Wow Indonesia yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi warga Amerika tentang Indonesia. Banyak yang saya sederhanakan sebetulnya gitu, tetapi justru isinya, tariannya, performernya dan lain sebagainya gitu. Karena kan biar lebih kekinian lah gitu ya, panggung tuh gak usah terlalu heboh gitu. Dan Mas Ian kan tahu kan kalau saya buat acara kan selalu yang saya utamakan kan landmark. Acara yang sangat menarik sekali dari jantung ibu kota Washington DC, dari Wow Indonesian Festival untuk merayakan hubungan Indonesia-Amerika yang ke-75 tahun. Menurut kabar dari KBRI dan perwakilan KBRI bahwa pengunjung ditargetkan 30.000, ternyata melebihi dari targetnya. Dan kemungkinan akan juga diselenggarakan acara Wow Indonesia Festival ini menjadi agenda tetap tahunan untuk mempromosikan Indonesia, budaya Indonesia, dan produk-produk Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, saya Ian Umar. Sampai jumpa. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri dan sampai jumpa.